الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 107. Waqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Waqala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan adalah musuh yang terbaik. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Jemaah subuh Masjid Al-Ghazali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan sehingga kaderullah Allah menakdirkan kita hadir di masjid yang mengandung barakah ini dalam rangka untuk sholat subuh secara berjamaah dan mendengarkan tausiah subuh dan insya Allah dilanjutkan dengan tanya jawab. Mengawali tausiah pada subuh hari ini, kalau saya tidak salah 4 Zulkaidah bertepatan dengan 4 Mei 2025 Masehi. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan Masjid Al-Ghazali, Ketua Takmir Masjid Al-Ghazali, para tokoh masyarakat serta jamaah Masjid Al-Ghazali yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah pada subuh hari ini ialah mendidik anak berdasarkan ajaran Quran. Kenapa judul ini saya angkat? Karena kita masih dalam suasana peringatan Hari Pendidikan Nasional yang kemarin diperingati secara nasional bertepatan 2 Mei 2025. Bagaimana mendidik anak menurut ajaran Quran? Hal ini dicontohkan oleh Luqman Hakim sehingga Allah abadikan di surah Luqman, wabil khusus atau khususnya surah Luqman ayat 13 sampai 22. Yang punya aplikasi smartphone atau kita akan buka surah Luqman ayat 13 sampai 22. Di sini tergambar cara mendidik anak berdasarkan ajaran Quran. Surat Luqman ini terdapat di juz ke-21 surat ke-31. Yang pertama dilakukan Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya tersurat di surah Luqman ayat 13 ialah menanamkan semangat tauhid dan akidah yang kuat kepada anaknya lewat pernyataan Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah karena sesungguhnya perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Kalau anak sudah punya akidah dan semangat tauhid yang kuat, apapun pengaruh globalisasi, digitalisasi, westernisasi dan segala macam bentuk gempuran budaya dari barat, wabil khusus dari China, Amerika Serikat serta negara-negara sekuler lainnya, insya Allah anak kita tidak akan goyang akidahnya, tidak akan goyang semangat tauhidnya. Ini yang pertama dulu, karena semangat tauhid
dan penanaman akidah kuat seperti ibarat bangunan fondasi. Kalau fondasi kokoh, maka bangunan itu akan kokoh. Dindingnya, atapnya, serta komponen bangunan itu akan kokoh. Fondasi akidah dan semangat tauhid adalah fondasi. Yang kedua yang dilakukan Luqman Hakim tersurat di surat Luqman ayat 14. Luqman Hakim mengajarkan anaknya bagaimana anak menghormati kedua orang tuanya. Birrul walidain, karena ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Ridha orang tua. Lihat bagi jamaah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghormati orang tuanya. Kita lihat dulu saya dah salat, sangat menghormati ibunya. Mereka punya karir dakwah berkelas dunia, menjadi dai Nusantara, status sosialnya meningkat, sudah 3 masjid dibangun, 1 di BTP masuk ke dalam itu, 1 di Pindrang dan 1 di Trodas, karena sangat menghormati orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua susah hidupnya, menjadi pengangguran dan sebagainya. Oleh karena itu Quran mengajarkan hormati kedua orang tuamu, wabil khusus lagi ibumu yang telah mengandung begitu lemah, begitu susah payah ketika mengandung. Rata-rata ibu mengandung normal itu 9 bulan, lalu setelah melahirkan susah payah menyapih kurang lebih 2 tahun. Makanya ketika sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang paling saya hormati di dunia? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Baru bapak. Oleh karena itu ibu mendapat porsi 3 berbanding 1 dibanding dengan bapak. Setelah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ajaran Quran lagi mengajarkan ajari anak pintar bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua. Kita lihat anak-anak yang menghormati orang tuanya sekalipun sudah jadi pejabat, sudah jadi orang terkenal, sudah menjadi mubalik terkenal, apapun status sosial, pangkat, jabatan, tetap menghormati kedua orang tuanya. Saya Pak kagum salah satu rektor memberi sambutan, kalau sudah ketemu orang tua yang tidak punya sekolah, jangan bawa teori-teori pendidikan, teori pembelajaran, teori manajemen. Hormati kedua orang tua. Hebat itu Pak Rektor itu, rendah hati di hadapan orang tua. Jadi anak diajarkan pintar bersyukur kepada Allah dan pintar juga bersyukur kepada kedua orang tua. Selanjutnya di Quran surat Luqman ayat 15. Jika kedua orang tuamu mengajak kalian untuk musyrik atau menyekutukan Allah, tolak dengan halus, tetapi tetap mempergauli, menghormati dan menghargai kedua orang tua. Jadi sekalipun berbeda akidah dengan kedua orang tua, kita menghormati, menghargai, mempergauli kedua orang tua dan kembali kepada jalan yang benar, khususnya yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Quran dan As-Sunnah. Berikutnya lagi di Quran surat Luqman ayat 16, di situ diajarkan anak bagaimana bisa berbuat baik kepada Allah sekalipun seberat atau sebesar biji sawi, lalu bagaimana menghindari dosa sekalipun dosa itu kecil sebesar biji sawi, karena semua ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di Quran surah Luqman ayat ke-16, di situ ayat 17, di situ Luqman Hakim mengajarkan, Quran mengajarkan, ajari anak-anak kita tentang sholat dalam usia dini, lalu ajari anak kita senang berbuat mau kebaikan dan mencegah untuk tidak berbuat mungkar atau tidak baik, serta mengajari anak kita untuk selalu bersabar ketika menghadapi kesulitan, musibah, bencana atau yang sejenis. Ini banyak Pak ajaran Quran. Selanjutnya di Quran surat Luqman ayat ke-17, ajari Luqman Hakim mengajarkan anaknya untuk tidak berperilaku sombong atau angkuh berjalan di muka bumi. Memang ajaran Quran, la tamsi fil ardi maraha, janganlah kamu sombong berjalan di muka bumi ini, karena orang yang sombong tidak punya hak masuk surga. Baunya surga tidak bisa dari orang-orang yang sombong. Orang yang sombong disebabkan karena
pengaruh harta yang limpah, jabatan yang tinggi, status sosial yang tinggi, ibadah yang sudah mantap, sehingga cenderung meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Itulah sombong. Selanjutnya di surah Luqman ayat ke-19, Quran mengajarkan lewat pengamalan yang dicontohkan Luqman Hakim kepada anaknya, yaitu ajari anak untuk berpenampilan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, kampus, tempat kerja, tempat kuliah, atau di masyarakat. Karena Rasulullah memang senang berperilaku sederhana, tidak suka pamer atau berperilaku kemewahan. Kita lihat saudara-saudara kita yang sudah berumrah, berhaji, rumah beliau itu sangat sempit. Ketika salat bersama istrinya Aisyah, kaki beliau menyentuh tangan Aisyah. Kita lihat kuburan beliau, rumahnya beliau itu memang sangat sempit. Tapi Rasulullah selalu berkata, baiti jannati, rumahku adalah surga. Ajari anak berperilaku sederhana, berpenampilan serta berkata lembut terhadap orang tua dan kepada siapapun. Ini yang saya heran jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang Jepang mengamalkan ajaran Quran penuh sopan santun, menghargai kebersihan, menghargai orang? Apa contohnya Pak Ustaz? Ketika Jepang kalah dengan Prancis di babak penyisihan Piala Dunia tahun berapa itu, dia berkata, kita sudah berjuang keras, tapi Tuhan belum berpihak kepada kita. Dewi bertunda belum berpihak kepada kita. Apa yang dilakukan oleh kesebelasan Jepang? Dia bersihkan ruang ganti, dia bersihkan stadion, baru pamit, lalu pulang ke negaranya. Sebaliknya kita Pak, kalau Persija lawan PSM, dikalah oleh PSM, dia bakar stadion. Coba bayangkan perbandingan Jepang dengan Indonesia dalam hal perilaku sopan santun, menjaga kebersihan serta disiplin yang sangat tinggi. Heran saya, kenapa Jepang? Udah lebih sebulan saya meneliti perilaku Jepang banyak-banyak mengamalkan ajaran Quran. Quran mengajarkan innallaha sesungguhnya Allah menyukai orang yang suka bertobat dan mensucikan diri. Satu negara Pak, mulai dari Sapporo, Fukuoka, Hiroshima, Tokyo, Kobe, Hiroshima, Nagasaki, Kyoto, nggak ada sampah sebesar bola kasti saja tidak. Kalau kita di Makassar, kau bilang bisa memikirkan sampah. Apa yang berikutnya? Ajaran Quran yang diperhatikan Luqman Hakim, yaitu surah ke-20, surah Luqman, yaitu ajari anak jangan membantah keesaan Allah tanpa kitab, tanpa petunjuk, dan tanpa ilmu sebagai penerang. Berikutnya lagi ajaran Quran dalam mendidik dan mengajar anak di surah Luqman ayat 21, ajari anak mengikuti ajaran Allah, bukan mengikuti ajaran nenek moyang kita. Kita melihat saudara kita Pak, di kampung saya di Sekawajo masih banyak yang seperti ini. Sudah tinggi sekolahnya sarjana, tapi masih mengikuti ajaran nenek moyang ibu bapak. Apa contohnya Pak Ustaz? Membawa sesaji ke tempat-tempat yang dikeramatkan, membawa sesaji kepada pohon-pohon yang dikeramatkan, membawa sesaji kepada kuburan yang dikeramatkan. Padahal ini pengaruh animisme, pengaruh Hindu yang tersirat di dalamnya adalah perilaku musik. Dan terakhir, ajaran Quran dalam mendidik anak tersurat di surah Luqman ayat 22, yaitu Luqman Hakim mengajarkan, mengamalkan Quran, mengajarkan anaknya untuk bertawakal, bersanding kepada Allah setelah berikhtiar atau bekerja keras, berdiri keras, dan bekerja semaksimal dan seoptimal. Itulah ajaran Quran Pak. Sekarang muncul pertanyaan, anak-anak kita bukannya dekat dengan Quran, apalagi mengkaji sunnah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Anak kita sekarang didikte oleh HP. Munculnya kemalasan belajar, munculnya kemalasan bekerja, munculnya kemalasan beribadah, apalagi sholat berjamaah di masjid. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata disebabkan karena anak kecanduan main HP. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jemaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah ajaran Quran yang sangat
luar biasa, mengalahkan ajaran psikologi anak, mengalahkan ajaran psikologi perkembangan, psikologi remaja, psikologi sosial, psikologi komunikasi. Ternyata ajaran Al-Quran adalah ajaran yang paling holistik, komprehensif, dan integratif. The best is the best. Saya kira yang terutama adalah tanya jawab. Tadi Ustaz mengatakan bahwa akidah maupun tauhid itu penting bagi anak-anak kita. Yang menjadi masalah Ustaz, tauhid dan akidah itu tidak mungkin timbul begitu saja terhadap anak kita. Tentunya banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, terus lingkungan sekitar dia, baik di rumah maupun di sekolah atau di tempatnya masing. Nah, sekarang sudah saya melihat kayaknya ya kita tidak mungkin akan terbentuk tanpa pengaruh dari Pak. Sekarang masih dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Nah, kalau kita melihat materi yang mereka dapatkan, materi yang mereka dapatkan di bangku sekolah oleh anak kita, baik tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, porsi tauhid itu hanya seberapa Ustaz? Ya. Bahkan mereka mendapatkan hanya seminggu sekali seperti itu Ustaz. Nah ini bagaimana tauhid dan akidah ini mau ditanamkan terhadap anak, sedangkan fasilitas yang mereka dapatkan dari pertanyaan saya dan pertanyaan kedua itu terbatas Ustaz. Jadi itu seperti contoh yang kita lihat sekarang ini Ustaz. Ustaz menyampaikan materi kepada kita semua, yang hadir berapa orang Ustaz dibandingkan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita ini, seperti itu. Ini kayaknya susah Ustaz akan harapan Ustaz yang Ustaz tadi sampaikan itu susah akan terwujud ya tanpa keterlibatan yang tadi saya sebutkan itu Ustaz. Apalagi dengan pengaruh HP yang begitu masif, boleh dikata bahwa anak-anak sekarang itu tanpa HP mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan orang tua merasa nyaman kalau anak-anak bersama dengan HP karena tidak merasa terganggu, dia punya kegiatan dan sebagainya. Dan bahkan anak-anak merasa senang kalau bahkan orang tua merasa senang kalau anak-anak itu diam dengan HP pada diri. Saya kira itu dari saya untuk sementara Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini bagus sekali pertanyaannya, berbobotnya sadang kurang lebih 10 tahun. Jadi semangat tauhid dengan akidah. Kita lihat dulu teori pendidikan secara umum. Salah satu lingkungan pertama dan utama yang berpengaruh terhadap perilaku dan kepribadian anak adalah lingkungan keluarga. Seperti apa corak kepribadian dan perilaku anak sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga. Oleh karena itu di keluarga dulu itu, karena dia utama dan utama. Kalau dalam suatu keluarga kedua orang tuanya beserta seluruh anggota keluarganya pendekatan Quran dan As-Sunnah, insya Allah akidah dan semangatnya bagus. Akan tetapi di suatu rata-rata sekarang keluarga di Indonesia, bukan semuanya, karena terpenting bukan semuanya, orang tua itu karena pengaruh kesibukan demi untuk membuat anaknya tidak menangis, anaknya betah duduk bermain sendirian, diputarkanlah TV-TV film-film yang menarik dia, dikasihlah dia HP, padahal tidak tahu dampaknya. Mas, dampak terhadap mata membuat cepat anak mengalami kebutaan secara berangsur-angsur, dampak terhadap perilaku. Ini menjadi masalah. Oleh karena itu orang-orang tua yang selalu mendekatkan anaknya kepada agama, khususnya Quran dan As-Sunnah tadi, tetap akidah dan semangatnya bagus. Oleh karena itu kecenderungan orang tua yang berorientasi ke depan, berorientasi akhirat, anaknya dimasukkan di pesantren. Tapi jika anak kami Pak Suparman tidak masuk pesantren, tapi selalu pengawasan melekat kepada kedua orang tua. Sebagai contoh, di Makassar ini mencuat atau membudaya pengaruh Vandalisme.
ketua takmir vandalisme yang suka mencoret-coret di dinding padahal masjid mahal untuk rukonya orang, termasuk ini vandalisme di jembatan layang Petani, banyak sekali tulisan yang kita tidak dapatkan di toko lain, di kota lain. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena pengaruh tempat. Suatu ketika nanti ketemu Pak Api di Surabaya itu salah satu jalan keluarnya siapkan kampas tempat menulis Islam dan kreativitasnya. Misalnya di Kerimusi ada seperti kampas kayak kaca sebesar 4 meter. Di situ aja jalur tambah bahasa Indonesia. Memang sekadar luar biasa pengaruh. Dalam kaitannya Muhammad berbagi buka selfie memang berat sekarang Pak, karena pengaruh kesibukan, pengaruh digitalisasi, pengaruh globalisasi, kecenderungan sekarang masjid besar tapi jamaahnya kosong. Tapi masjid bisa penuh kalau ada pembiasaan untuk salat berjamaah. Ala bisa karena biasa. Ada yang sebagian besar mengarah kepada premanisme. Di kampus cenderung melawan dosen, di kampus cenderung merusak fasilitas kampus, bahkan merakit busur, merakit, bahkan ditemukan bunker narkoba. Kenapa? Karena dia jauh dari agama, Pak. Kuncinya itu agama. Rasulullah berkata, kutinggalkan kau kalian kepada 2 perkara, jika kamu berpegang kepada 2 perkara ini, selamatlah kalian dunia dan akhirat, Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah saya jadi orang Pak karena dekat dengan Al-Quran. Luar biasa itu ajaran Quran. Kalau orang memang tahu, paham, artinya tahu, baca, paham artinya, amalkan. Contoh, Al-Quran mengatakan, dan ini saya perhatikan, wal asri innal insana ila akhir ayat. Demi waktu, demi masa. Kalau orang berpegang teguh kepada ajaran Quran demi waktu, demi masa, berarti ini mengandung watak disiplin, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Undangan ujian skripsi, undangan ujian tesis, disertasi, undangan upacara, undangan seminar, undangan rapat jam 9 dimulai jam 10. Berapa jam itu rugi Pak Haji? 2 jam, Pak. Di Jepang on time, Pak. Saya perhatikan pesawat Java Airlines rencana tinggal landas menuju Jakarta misalnya jam 7 pagi, betul-betul 2 menit saja bergeser tidak ada. Itu saya kira kenapa Jepang mengajarkan ajaran Quran. Soal kebersihan Quran luar biasa ajarannya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang suka bertobat dan mensucikan diri. Bagaimana metodenya sehingga Jepang mengajarkan ajaran Quran bersih? Setiap itu ada sampah, Pak. Saya perhatikan di Shinkansen, kereta api tercepat dunia, pertama kali ditemukan oleh Jepang. Jadi tidak ada berserakan sampah. Setiap habis minum seperti ini dia kantongi, Pak. Atau memang dia bawa tas khusus untuk sampah. Nanti dia berhenti di satu stasiun, ada tempat sampah baru dibuang. Kita, Pak, kalau habis ada cara berserakan sampah, sedikit saya tambahkan. Ini bukan ajaran Quran. Hebatnya sistem pendidikan China dengan Jepang. Ada yang bilang, Pak, di Jepang dan China di pendidikan dasar dan menengah itu bukan untuk mengejar gelar dan sebagainya. Memang anak dilatih bisa punya keahlian di masyarakat. Kita mengejar nilai, Pak. Saya pernah bincang-bincang guru bahasa Sri Lanka. Saya sependapat Prof. Hafiz, anak-anak sekarang hanya cari gelar dan nilai. Setelah sarjana, Pak, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memecahkan masalah. Di Jepang dan China, di video itu dan saya saksikan di sekolah-sekolah di Jepang itu memang anak dididik punya keahlian di masyarakat. Bayangkan itu anak-anak SD sudah dilibatkan di perusahaan mobil Tokyo, Toyota, sekalipun masih saja manual, jalan bau dan sebagainya. Akhirnya mandiri di masyarakat, Pak. Jadi saya di mana-mana kalau ceramah, biar cuma tamat SMA orang, kalau sudah punya kemampuan siap pakai di masyarakat dan bisa memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakat, lebih unggul daripada sarjana, magister hanya
Nih kan, saya alhamdulillah atau takmir semua pekerjaan bisa saya lakukan. Pasang bata merah bisa, pasang tinggi bisa, pasang atap bisa, pasang pelapor bisa, menyanyi bisa, ceramah bisa, apalagi yang bisa? Satu yang tidak bisa, mesti belajar. Pasang plaster selalu jatuh. Saya tidak tahu, barangkali ada baca-bacaan itu tuh kapan begitu mudah begini. Jadi saya Pak Haji supaya menempel dipasangin plastik terang bagus begini. Menempel nih karena harus Pak, kuncinya harus menjadi orang siap pakai di masyarakat. Sarjana-sarjana kita Mas ada siap lagi. Si Amir wisuda dengan cum laude, setelah wisuda banyak tidur. Di mana menjadi tambahnya kalau begini anak? Dulu sarjana muda, kepala sekolah SMA Negeri 1 BK, BA, Bachelor of Art, tapi hebat dalam berpidato, hebat dalam mendidik anak, hebat dalam menjaga masalah. Orang tua kita dulu tidak punya sekolah, paling tinggi sekolah rakyat, tapi bisa mencetak anak. Sekarang ini Pak Amran bersaudara 4, hebat. Dr. Amran, Menteri Pertanian. Andi Sudirman, adiknya jadi gubernur, bupati Bone. Hah? Bone, ada juga itu jadi anggota DPR. Karena menghormati orang tua. Pak Rudi Halim jadi juga itu. Rudi Halim, anggota DPR. Pak Kadir Halim, wakil ketua komisi berapa itu di DPRD. Ada lagi yang DPD. Saya ketemu kemarin waktu peletakan batu pertama, dia membuat pesantren modern di sini di Gupi. Padahal akan membuat universitas mungkin melebihi Gosoa, namanya Universitas Nusantara Harapan. Jadi Pak, oh ternyata dia menghati ibunya, karena ibunya datang dalam peletakan pertama, dipandu ibunya yang sudah kurang mampu berjalan, menghati ibunya, tapi yang raga kepada ibunya berapa sekali. Apalagi hebatnya ajaran Quran. Kalau anak-anak berpegang kepada ajaran Quran, Quran mengajarkan Faisal faraqtaban sab wa ila rabbika farghab. Apa ini? Jika kamu sudah mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas lain, pindah lagi kerja tugas lain. Dan itu saya praktekkan Pak, berhasil. Jadi kalau seperti tadi, saya sudah programkan setelah ceramah berbasis tanya jawab di sini. Pergi lagi bersih-bersihkan sekitar rumah dan kos-kosan. Alhamdulillah kami jadi model di situ Pak. Bersih. Mulai ini berubah pola pikir masyarakat. Yang tadinya tidak bisa berubah, sekarang tinggal satu sampah setiap hari. Mulai ini muncul rasa malu. Kenapa? Kita lantasan karena rasa malu tidak ada Pak. Budaya malu sebagian dari iman. Saya kembali bertanya supaya komunikasi dua arah. Kenapa Jepang bersih satu negara? Mulai dari Fukuoka, Sapporo, Hiroshima, Tokyo, Nagasaki, Kobe, Osaka, Kyoto. Kenapa bersih? Ada yang sepakat Pak, karena merasa memiliki negaranya. Sense belong. Kalau masyarakat Makassar merasa memiliki kotanya, bersih Pak. Kalau kita merasa memiliki motor, sedikit kotor dicuci lagi. Bahan percikan tanah lumpur dicuci lagi. Quran mengajarkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian dalam mengerjakan kebaikan. Ini moto Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah? Pendidikannya hebat bermutu. Yang dirintis oleh pendirinya Kiai Haji Muhammad Dahlan. Karena motonya memang hebat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kamu dalam mengerjakan kebaikan. Dan ini diamankan oleh China, Jepang. Sekarang Pak, China top 1 dunia. Jadi kepala Amerika Serikat top 1 dunia dalam segala impact, riset, penelitian. Kalau Bapak lihat di video, bukan hoax. Hebatnya China itu dia bisa membangun jembatan layang dengan model 8 di atas ketinggian lebih 1,5 kilo. Cabang Pak Ketua berapa tahun itu cabang baru bisa selesai. Itu pun longsor lagi sekarang. Karena sistemnya manual menggunakan alat berat. Kalau di Jepang semua memang serba alat. Bayangkan
Ada orang Madura kaya raya sekarang di Jepang, cerdas, dia nikahi gadis Jepang, kali mualaf, semua harta gadis Jepang tadi yang sudah menjadi istrinya dikelola, diserahkan kepada suaminya. Bertani dalam jumlah hektar yang luas, bukan menanam secara manual, mesin yang menanam, mesin yang melakukan pemupukan, mesin yang melakukan panen. Kali ini sudah ada di Batu-Batu, di Sengkang juga sudah ada, tapi kalau daerah berbukit tidak ada, saya lihat susah. Tapi kalau Jepang ada yang susah Pak. Ada lagi sekarang mesin padi unggul bisa memanen dirinya sendiri. Ini terbuat dari Jepang. Kata itu kerja tinggi Pak, mencuri ilmu Al-Quran. Coba kalau Pastor bilang, apalagi ajaran lagi yang hebat. Biar dosenmu sudah setengah mati menasehati anak bimbingannya. Orang tua sudah menasehati, nah jangan merokok. Kalau bukan yang bersangkutan pakai tua merubah, tidak bisa berubah. Ada di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya tidak akan berubah nasib seseorang, suatu kaum, suatu bangsa, suatu negara kecuali dia sendiri merubah dirinya sendiri. Surah Al-Ra'd ayat 11 tadi. Pas kami mulai sudah tadi, Faisal pada ketahuan wa ila rabbika farghab. Apalagi ajaran Quran yang hebat demi waktuan asli. Apalagi ajaran Quran ini tentang kebersihan. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tentang menuntut ilmu. Innallaha yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi beberapa derajat dibanding orang tidak beriman. Tidak ada cara ajaran Quran. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang hebat, panjang gelar, di atasnya profesor, kuncinya kerja cerdas, kerja keras. Ini yang dimiliki keberadaan dan senang berpikir kreatif, berperilaku kreatif, cerdas berkolaborasi, berkomunikasi, dan berinovasi. Anak-anak sekarang tidak tahu berkomunikasi, tidak tahu berkolaborasi. Kesimpulannya Pak, ajaran Quran yang mau panggil Kak Profesor, kalau orang sudah ajarkan Quran baru tidak meningkat status sosialnya Pak. Percaya aku ya. Pak, orang yang ngisi tidak bisa maju Pak. Nah lihat Kak orang dulu Pak, ini dulu Pak Bapak pondokannya seperti kandang kambing. Sekarang di sini di mana-mana ada rumah. Kan tidak ngisi, bekerja keras, bekerja cerdas. Bayangkan 15 tahun mah belum nampak seandainya belum nampak masih ada belum kejar lagi. Empat Pak belum gaspol. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah lebih dari target, tapi tak usah tambah pokoknya Pak. Biasa-biasa saja. Sebagai penutup, untuk menghormati ibu, renungkan lagu Pak. Bagaimana kalau bunyi itu, kaulah ibuku, cita-cita ada kali. Bagaimana lagunya lagi itu, masak bersinar kau kudu benar. Ayo, kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, tak akan berhenti. Coba kalau direnungkan itu dihormati ibu Pak. Bersinar kau bagai cahaya, kau selalu beriku penerangan. Apalagi sih Pak? Selembut kasih bagus sekali itu lagu Pak. Yang terakhir ibuku sudah mati Pak. Setiap hari lebaran pergi bersihkan kuburnya, doakan. Sudah mati Pak, makanya kita dapat berkah ibu. Coba bayangkan, sudah profesor, tak kasih ibu agama. Saya nanti pulang Pak, tidak ada terlalu berbalik. Cobain aja kalau jadi ustaz. Mau udah dapat uang. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan.
Jika jamaah Masjid Al-Azhar ingin lihat ceramah saya lucu dan bermakna, follow saya di media sosial, Instagram, akun YouTube dan Facebook. Jangan lupa dengan akun Abdul Hadis 234. Jangan lupa subrek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.